Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Parwanto, mahasiswa semester 2 dari Prodi PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan simulasi dari rancangan, mungkin kita bisa bilang IoT project di website walkwi.com. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada beberapa pilihan microcontroller mulai dari Arduino, ESP32, dan beberapa lainnya. Nah, di sini ada beberapa template project, ada banyak banget nih. Mulai dari yang menggunakan ESP sampai yang Arduino. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba template project yang menggunakan Arduino. Ini ada banyak banget, dari LED Matrix, Nanopong, Simon Game. Di sini di ESP32 ada MTP Clock, ada Mini Sketch, ada Arduino Calculator, Alarm Clock, with RTC, ada banyak ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba yang paling ujung ini, Mini Piano. Kita klik. Nah, ketika kita klik di sebelah kiri ini ada eh, kode project dari Arduino ini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan mulai dari yang awal ini ya. Oke, jadi ini ide dasarnya itu adalah menciptakan sebuah mini piano menggunakan Arduino. Jadi piano ini dikendalikan melalui keyboard dengan menggunakan tombol-tombol yang berwarna, dan berikut beberapa penjelasan secara rincinya. Jadi di sini yang bisa kita lihat ini adalah pendahuluan yang berisi komentar lah, komentar tentang cara mengendalikan mini piano ini menggunakan keyboard. Teman bisa melihat di sini. Oke. Dan di sini ada penulis dan lisensinya, ada informasi tentang hak cipta dan lisensi yang mengatur penggunaan kode ini. Lalu dimulai dengan uh, pemanggilan Pitch Library. Jadi kode ini mengimpor sebuah perpustakaan atau library yang disebut pitches.h. Perpustakaan ini berisi definisi dari beberapa nada musik dengan frekuensi tertentu. Nada-nada ini akan digunakan untuk menghasilkan suara pada speaker. Di bagian speaker underscore pin ini adalah pin speaker, ditetapkan sebagai pin keluaran juga, atau bisa kita bilang output. Jadi ini adalah tombol-tombol yang berfungsi sebagai touch piano. yang di jadi ini juga disebut sebagai touch piano ya, touch piano yang ditekan itu yang didefinisikan dalam bentuk array seperti ini, misalkan button pins dan nada-nada, ini adalah nada-nada musik yang sesuai dengan masing-masing tombol disimpan dalam array button tones. Jadi button button pins ini
adalah tombol-tombol yang berfungsi sebagai tuts pada piano, sedangkan button tones ini nada-nada musik yang sesuai dengan masing-masing tombol, disimpan dalam array button tones. Lalu pada fungsi setup di sini, fungsi ini dieksekusi saat microcontroller pertama kali dinyalakan. Jadi pada bagian ini pengaturan pin tombol-tombol sebagai input pull up dilakukan dan pin speaker diatur sebagai output. Jadi pin speaker itu diatur sebagai output. Lalu berikutnya ini adalah loop, fungsi loop. Jadi fungsi ini akan dieksekusi secara terus-menerus setelah fungsi setup ini selesai dieksekusi. Pada setiap iterasi loop, kode akan memeriksa status dari tombol-tombol. Jika salah satu tombol ditekan dengan membaca status pin tombol dan memeriksa apakah low, maka nilai pitch nada yang sesuai dengan tombol tersebut akan ditetapkan. Jika tidak ada tombol yang ditekan, pitch akan tetap nol. Lalu di tone ini adalah pengaturan speaker. Jika nilai pitch tidak nol, artinya ada tombol yang ditekan. Maka fungsi tone akan digunakan untuk menghasilkan nada dengan frekuensi yang sesuai pada pin speaker. Jika pitch nol, tidak ada tombol yang ditekan. Maka fungsi no tone ini akan digunakan untuk mematikan suara pada speaker. Oke, kita mungkin itu penjelasan dari kode ini, pemrograman Arduino ini. Tapi kita akan coba dulu melakukan simulasi. Apakah benar menghasilkan suara? Oke, kita tekan start. Kita mulai dari sebelah kiri. Jadi dia setiap tuts yang kita tekan itu ada menghasilkan suara tergantung dari warna tuts yang kita tekan. Kita tekan agak lama sedikit. Nah, jadi ini speakernya akan mengeluarkan suara ketika tuts itu ditekan dan akan menjadi mini piano. Kita matikan simulasi. Nah, lalu apa ide pengembangan di masa depan menggunakan mini piano untuk Arduino ini? Pada dasarnya, kode ini telah menciptakan mini piano yang dapat dikendalikan dengan menggunakan tombol-tombol pada breadboard atau papan sirkuit. Namun, ada beberapa ide pengembangan yang dapat dijelajahi di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang pertama adalah penambahan oktav atau skala. Saat ini, mini piano ini hanya memiliki 8 tombol yang mewakili satu oktav. Mungkin ke depannya kita dapat menambahkan lebih banyak tombol untuk menciptakan skala atau oktav yang lebih luas lagi. Lalu yang kedua yang dapat dikembangkan adalah di masa depan itu mungkin tampilan visual. Kita dapat menambahkan tampilan visual seperti semacam lampu LED yang berkedip gitu ya, sesuai dengan nada yang dimainkan. Kita simulasikan lagi di mungkin secara visualnya masih bisa dikembangkan dengan kita setiap menekan
mengeluarkan kedipan lampu misalkan. Lagi. Lalu selain tampilan visual yang dapat dilakukan pengembangan di masa depan adalah kontrol lainnya. Selain tombol-tombol fisik, mungkin kita dapat menambahkan opsi untuk mengontrol piano melalui perangkat lain seperti potensiometer, sensor sentuh, atau bahkan melalui koneksi wireless Bluetooth misalnya. Lalu pengembangan lainnya adalah dengan eh, instrumen yang lain. Selain piano, kita juga dapat mengubah nada-nada dan membuat mini instrumen musik lainnya, seperti mungkin gitar, drum, atau bass barangkali. Dan juga yang dapat kita kembangkan adalah rekaman dan pemutaran. Kita dapat menambahkan kemampuan merekam pola nada dan memutarnya kembali. Mirip dengan sequencer musik sederhana. Dan yang lainnya adalah interaksi dengan perangkat lunak. Mungkin di masa depan atau ketika kita ingin melakukan pengembangan dari ide dasar mini piano ini, kita bisa menghubungkan mini piano ini dengan perangkat lunak musik atau perangkat lunak lainnya melalui komunikasi serial. Lalu mungkin yang terakhir, ide untuk melakukan pengembangan dari ide dasar mini piano ini adalah dengan membuat desain fisik yang lebih menarik. Kita dapat merancang tata letak fisik yang lebih menarik untuk mini piano ini, seperti menempatkan tombol-tombol pada permukaan yang lebih besar atau menambahkan elemen desain lainnya yang lebih eye-catching, yang lebih menarik secara visual. Tapi perlu diingat juga kalau Arduino ini adalah platform yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan. Jadi potensi pengembangan lebih lanjut tergantung pada kreativitas dan tujuan kita dalam mengembangkan proyek dasar ini. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Saya akan sangat berterima kasih jika penjelasan saya ini bisa dikoreksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ari Prawoto, undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.